Welcome to our channel. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan kebanggaan atas 12 unit pesawat tempur Mirage 2005 bekas dari Qatar yang berhasil didapatkannya. Dalam sebuah keterangan pada 15 Juni 2023 kepada media, Prabowo meyakini langkah tersebut tak mudah sebab banyak negara yang menginginkan, namun Indonesia lah yang berhasil memboyong pada akhirnya. Tapi yang namanya keputusan besar pasti ada pro kontranya. Satu sisi ada yang turut mendukung dan di sisi lain ada yang menyayangkan. Katanya beli bekas aja bangga. Pada dasarnya, sejak awal menjabat, Prabowo telah berjanji memperkuat alutsista TNI untuk menjaga NKRI. Tak tanggung-tanggung, berikut deretan alutsista yang dibeli Prabowo selama menjabat posisi Menhan. Angkatan Udara. Seperti dibahas tadi, baru-baru ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belanja sejumlah alutsista untuk memperbaharui yang ada, termasuk belanja jet tempur. Khusus Mirage 2005, kontrak pembelian efektifnya yaitu per Mei 2023 dan akan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif. Setelah melewati berbagai pertimbangan, perwira tinggi militer Indonesia itu pun memutuskan keluar mahar sebesar 792 juta US dollar atau hampir 12 triliun rupiah demi 12 jet tempur Mirage 2005 buatan Prancis yang sebelumnya digunakan Qatar. Meski bekas, jet tempur ini masih layak pakai dengan spesifikasi pengamanan yang tak mengecewakan. Pertama, Mirage 2005 mampu mengudara di ketinggian maksimal 50.000 meter dan ditenagai mesin turbofan Snecma M53. Kemudian, pesawat dengan lebar sayap 9,13 meter dan panjang 14,36 meter ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 2,2 Mach atau sekitar 2.333 km per jam. Tidak hanya itu, pesawat tempur ini juga dilengkapi dengan persenjataan seperti 2 senjata api, 9 titik keras, roket, 2 jenis rudal, serta 9 jenis bom MK82. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Edwin Adrian Samanta, Indonesia membutuhkan jet tempur yang dapat dikirimkan dengan cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur armada TNI Angkatan Udara, di mana pembelian Mirage 2005 ini akan digunakan untuk latihan dan transisi sebelum kedatangan Dassault Rafale. Benar bahwa pemerintah melalui Kemenham telah mengakuisisi 6 pesawat tempur Dassault Rafale produksi Dassault Aviation asal Prancis pada 10 Februari 2022 lalu. Harga per unitnya pun tak main-main, yakni 115 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,63 triliun rupiah. Tapi tak sampai di situ saja, sebab 6 unit itu baru permulaan, di mana Prabowo sendiri berencana akan memboyong total 42 unit. Lalu, bagaimana Prabowo mempertanggungjawabkan keputusannya? Tunggu sampai kalian mengetahui spesifikasi dari pesawat tempur ini. Jet tempur Dassault Rafale sendiri merupakan pesawat serbaguna yang mampu melakukan semua misi penerbangan tempur, melakukan serangan darat dan laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi, serta pencegahan serangan nuklir. Rafale mampu melaju dengan kecepatan maksimal 1,8 Mach atau 750 knot dengan ketinggian maksimal hingga 15,24 km. Sementara radius tempurnya 1.850 km dan daya jelajahnya 3.700 km. Dengan bobot lepas landas mencapai 24,5 ton, Rafale mampu memuat bahan bakar sebanyak 4,7 ton internal dan 6,7 ton eksternal. Lebih dari itu, penandatanganan kontrak 6 unit tadi juga sepaket dengan adanya dukungan latihan persenjataan dari Prancis. Tak cukup dengan Dassault Rafale, kehadiran jet tempur lainnya pun menjadi angin segar bagi Indonesia yang sedang melakukan peremajaan alutsista. Mengutip CNBC per Februari 2022, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui potensi penjualan jet tempur F-15 dan peralatan terkait kepada Indonesia dalam kesepakatan senilai 13,9 miliar US dollar atau setara 199,1 triliun rupiah. Angka tersebut mencakup 36 unit pesawat tempur beserta peralatan pendukungnya. Mampu terbang dengan kecepatan maksimal 3.017 km per jam, jet tempur ini mampu berada dalam ketinggian maksimal
hingga 19,812.000 meter. Selain itu, memiliki daya jelajah hingga 5.552 km, dibekali dengan sistem elektronik dan persenjataan guna mendeteksi, memperoleh, melacak, serta menyerang pesawat lain saat beroperasi di wilayah udara yang dikendalikan musuh. Senjata dan sistem kontrol penerbangannya pun agar pertempuran udara ke udara yang efektif dapat dilakukan meski hanya dengan satu orang awak. Setelah jet tempur, terbitlah pesawat angkut yang akan meramaikan matra udara Indonesia di atas keputusan Prabowo selaku Menhan. Tepatnya pada pertengahan November 2021, Prabowo turut memesan 2 pesawat Airbus A400M yang memiliki konfigurasi multiperan, tanker, dan angkut. Kesepakatan ini bahkan sudah mencakup paket dukungan lengkap untuk perawatan dan pelatihan. Selain itu, Kemenhan berkomitmen melakukan pembelian 4 A400M tambahan. Tidak disebutkan berapa nilai kontrak pembelian 2 unit A400M ini, yang pasti harga satuannya mencapai 136 juta euro atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Untuk spesifikasi tak perlu diragukan, sebab A400M akan bertanggung jawab dalam urusan pengangkutan taktis serta pengiriman personel dan barang untuk pendaratan di berbagai medan. Untuk pengangkutan strategis, A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Tidak tanggung-tanggung, beban hingga 37 ton dapat ditampungnya. Bahkan, A400M adalah air filter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton hingga eskavator. Tak hanya itu, pesawat ini mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur serta mampu mengangkut Patriot Launcher dan hand truck 9 palet militer beserta 54 personel sekaligus. Angkatan Laut. Tidak hanya sektor udara, matra laut pun diperhatikan Prabowo dengan menginisiasi hadirnya kapal perang fregat. Faktanya, pada Juni 2021, Prabowo juga menandatangani kontrak kerjasama pembelian kapal perang fregat dari perusahaan pembuat kapal Italia, Fincantieri. Kapal kelas fregat ringan yang dimaksud memiliki panjang 123 meter dengan berat 3.040 ton. Kapal ini mampu memuat 225 kru yang dilengkapi oleh berbagai persenjataan misil anti kapal permukaan, laras 127 mm serta torpedo. Apakah ini cukup untuk Prabowo? Ternyata belum, sebab masih ada kapal selam Scorpin yang rencana pembeliannya diumumkan pada 10 Februari 2022 lalu. Prabowo turut menjelaskan bahwa rencana pembelian itu sudah termasuk Air Independent Propulsion atau AIP beserta persenjataan dan suku cadang yang dibutuhkan termasuk latihan. Kapal selam Scorpin memiliki fitur akustik, magnetik, elektromagnetik, dan inframerah yang sangat rendah. Untuk mencapai tujuan ini, semua alat berat dan peralatan dipasang kokoh pada kopling fleksibel dengan dudukan elastis ganda. Adapun kru yang bisa dibawa oleh kapal selam Scorpin mencapai 32 orang. Semua spesifikasi tersebut tentu saja sepadan dengan biaya pembuatan kapal yang mencapai 450 juta US dollar atau sekitar 6,4 triliun rupiah jika dirata-ratakan. Terakhir ada kapal cepat rudal 60 meter, sekaligus merupakan produksi kelima yang dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri yakni PT PAL Indonesia Persero. Dengan spesifikasi kemampuan manuver yang lincah serta mampu bergerak secara cepat, Prabowo berharap KCR 60 meter dapat mempertebal kekuatan TNI Angkatan Laut. Selain itu, KCR 60 meter kelima ini juga mempunyai keunggulan ketahanan di laut selama 5 hari, mempunyai jarak jelajah 2.400 nautical mile atau NM pada kecepatan 20 knot serta mampu mengangkut 55 orang. Angkatan Darat. Selain KCR 60 meter, ternyata alutsista Matra Darat 1 ini juga merupakan karya anak bangsa lainnya. Ya, inilah kendaraan taktis Maung. Prabowo membeli kendaraan taktis atau Rantis Maung pada pertengahan Juli 2020 dari PT Pindad sekaligus untuk mengapresiasi produk lokal. Bagaimana tidak, 500 unit Rantis Maung untuk memperkuat tugas TNI dibeli
Tak lama setelah Jokowi meminta Prabowo membeli alutsista buatan dalam negeri, kendaraan yang mampu melesat hingga kecepatan 120 km per jam itu diserahkan pada tahun 2021 ketika rapat pimpinan Kementerian Pertahanan diselenggarakan di Jakarta. Selanjutnya ada Badak 6x6. Masih soal produk dalam negeri buatan PT Pindad, terdapat kendaraan tempur Badak 6x6 yang dibuat berdasarkan kebutuhan TNI khususnya untuk mendukung satuan kavaleri. Penyerahan alutsista berbobot 16,5 ton tersebut dilakukan Prabowo pada Januari 2022 lalu. Mesin diesel 340 tenaga kuda yang dilengkapi turbocharger intercooler mampu membawa Badak 6x6 pada kecepatan maksimal 80 km per jam dengan daya jelajah sejauh 600 km. Badak 6x6 juga dilengkapi body protection baja anti peluru dan memiliki level proteksi standar level 3. Begitupun turret kaliber 90 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimal dan dioperasikan oleh 3 orang personil.